Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa di sosial media ini. Semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya bagi kita semua dan saya pribadi. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas kuliah, yaitu tugas UAS di prodi PGMI Universitas Almata di mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Ni'mah Afifah SAG MAG. Eh, di sini saya akan membahas terkait fenomena atau penyebab fenomena bullying di sekolah dasar atau MI SD dengan eh, cara mengatasinya seperti apa. Jangan lupa eh, selalu tonton dan pahami kita bersama bagaimana apa di sini fenomena bullying di sekolah dan apa penyebabnya, apa solusinya. Mengenai pembahasan kali ini tadi menyinggung terkait penyebab fenomena bullying di sekolah dasar atau MISD dan cara mengatasinya itu seperti apa. Eh, untuk pembahasan selanjutnya adalah pengertian bullying itu sendiri. Menurut Siswati dan Widianti 2009, beliau-beliau ini mengatakan bahwa bullying ini merupakan salah satu bentuk dari perilaku agresif seperti ejekan, hinaan, dan ancaman. Seringkali beberapa tindakan ini eh, mengarah ke perbuatan agresif. Juga ada yang mengatakan, Smith dan Thompson mengatakan bahwa bullying adalah seperangkat tingkah laku yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan cedera fisik dan psikologi bagi yang menerimanya. Itulah tadi pengertian dari bullying sendiri, bahwa secara keseluruhan bahwa bullying adalah perilaku atau tingkah laku atau seperangkat perilaku yang tidak baik terhadap orang lain, seperti dengan ejekan, dengan hinaan, baik dengan korbannya itu fisik maupun psikologi bagi yang menerima. Untuk yang selanjutnya adalah contoh dari bullying tersebut. Tentu ada beberapa contoh bullying. Yang pertama yaitu bullying verbal, yang kedua bullying fisik, yang ketiga bullying sosial, yang keempat bullying dunia maya, dan yang kelima bullying seksual, dan yang keenam atau terakhir yaitu financial bullying. Mari kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, bullying verbal. Di pengertian bullying verbal sendiri adalah eh, tindakan menyakiti atau mengintimidasi atau merendahkan orang lain melalui kata-kata. Ini termasuk contohnya mengolok-olok, mengejek tadi, mengancam, memfitnah, dan menyebar gosip. Ingat nih, yang suka gosip itu adalah sebuah bullying bagi orang lain ya. Tentu bullying ini akan terjadi di setiap lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, baik itu lingkungan kerja. Maka dengan itu kita harus berhati-hati dalam ucapan kita terhadap orang lain. Eh, dengan contoh bullying verbal ini, eh, meskipun yang melakukannya itu tidak merasa sakit atau tidak merasa membuli, tapi kata-katanya kasar, maka itu bisa dibilang bullying verbal. Jadi hati-hati dalam berkata-kata ya. Nah, untuk yang kedua yaitu bullying fisik. Bullying fisik yaitu merupakan perilaku seseorang atau suatu kelompok anak yang menyerang menggunakan kekuatan fisik dan eh, dengan kaki, contohnya tangan, badan, atau anggota tubuh lainnya. Contoh mencubit, dorong, hingga tindakan fisik yang merugikan orang di sekitar. Itu sangat tidak baik ya teman-teman untuk dicontoh ketika kita
melakukan dengan fisik dan menyakiti orang lain, itu bisa disebut bullying fisik. Karena hal itu, hati-hati dalam bertindak ya teman-teman, karena dengan perilaku kita seperti itu bisa jadi kita dijauhi orang, bisa jadi kita dibenci orang, sehingga kita tidak memiliki teman lagi dan kita akan depresi sendiri dengan hal itu. Itu contoh dari bullying fisik ya teman-teman. Oke teman-teman, yang ketiga adalah bullying sosial. Nah, di sini sendiri bullying sosial adalah tindakan yang menyakiti atau merugikan orang lain secara sosial dengan tujuan mengecilkan atau merusak reputasi seseorang itu. Ini bisa berupa penyebar gosip atau fitnah, gitu, mengucilkan dari kelompok. Contohnya, ada seorang di suatu kelompok, dia difitnah, dia adalah contoh dia memiliki penyakit yang menular, padahal enggak, padahal enggak memiliki penyakit hal tersebut, sehingga dia dijauhi oleh orang-orang. Nah, itu termasuk contoh dari bullying sosial. Bullying sosial ini seringkali terjadi di sebuah sekolah, karena dari sekarang itu anak-anak udah main circle-circlean ya teman-teman, atau kelompok-kelompok. Ketika kelompok satu benci dalam ke satu orang, maka eh, dia akan berusaha untuk mengucilkan satu orang tersebut. Itu yang disebut bullying sosial. Jadi hati-hati dalam berteman, kita memilih teman yang frekuensi, yang bagaimana menghargai kita, yang bagaimana eh, kita didengar, kita dilindungi oleh teman kita. Jadikanlah teman itu sebuah tempat di mana kita, tempat ternyaman kita. Seperti itu teman-teman. Itu contoh bullying yang ketiga. Nah, untuk yang keempat yaitu contoh bullying media sosial. Nah, ini sangat relevan sekali teman-teman dengan yang sekarang kita ini di eh, zaman ini, karena sekarang serba teknologi, sangat mudah sekali untuk berkata apapun itu dan memposting apapun itu di sebuah sosial media. Eh, Pengertian dari bullying sosial media sendiri yaitu bullying dunia maya atau cyberbullying. Ini adalah perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti internet dan media sosial. Contohnya termasuk penyebaran gosip atau informasi palsu tentang seseorang, serta mengirim pesan atau komentar yang kasar terhadap suatu postingan atau suatu eh, atau seseorang yang dia tanpa bersalah apapun gitu. Dan itu melakukan bullying secara tidak langsung seperti itu, bullying sosial media, karena mudah sekali di zaman sekarang untuk melakukan hal tersebut. Contoh dalam postingan ini pun bisa jadi ada seseorang yang bisa mengomentari kejelekan apa yang saya sampaikan, dan juga kata-kata kasar yang saya tidak inginkan, dan itu termasuk bullying. Hati-hati ya teman-teman dalam penulisan kata, dalam ucapan kita, dalam tingkah laku kita di sosial media, karena dengan satu tingkah laku kita yang kurang baik itu sangat eh, merusak hati orang lain. Jadi jika hatimu ingin tenang, ingin dijaga, maka jaga juga hati orang lain. Itu dari bullying yang keempat, tentang bullying sosial media. Untuk yang kelima, mengenai bullying, contoh bullying itu yang kelima adalah bullying seksual. Bullying seksual ini adalah segala bentuk perilaku verbal ataupun non verbal yang bersifat seksual dan merendahkan, mengintimidasi atau merugikan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media. Eh, Contohnya termasuk pelecehan verbal, itu komentar di suatu video mengenai fisiknya,
Terus contoh lagi, eh, secara langsung itu bisa menyentuh seseorang berlawan jenis, beda jenis, tetapi bukan mahramnya. Itu termasuk bullying di seksual, karena eh, untuk zaman sekarang kita tidak bisa eh, tidak bisa membatasi seseorang untuk melakukan hal apapun, tetapi perubahan itu mulai dari diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal seperti itu. Itu tadi pengertian dan contoh bullying seksual. Hati-hati teman-teman, jangan sampai kita melakukan eh, bullying itu. Dari 1 sampai ke 5, nanti ada yang keenam tentang bullying finansial. Kita akan bahas mengenai bullying finansial. Untuk bullying finansial sendiri itu adalah bentuk penindasan yang melibatkan pemaksaan, teman-teman, atau manipulasi keuangan terhadap korban. Contohnya pelaku memaksa korban untuk memberikan uang, contohnya nih, atau lebih tepatnya di sekolah itu malak ya teman-teman. Mungkin teman-teman tidak asing dengan kata ini, kata malak, atau meminta uang secara paksa gitu. Ini sering terjadi di sekolah. Nah, atau benda berharga yang lainnya. Ini suatu contoh yang tidak baik, apalagi di suatu pendidikan. Ketika di suatu pendidikan ada hal seperti ini, maka besarnya dia akan jadi apa? Ketika dia pengen sesuatu, eh, punya orang lain, caranya itu dengan paksaan. Itu termasuk bullying finansial. Maka kita jaga adik-adik kita, anak-anak kita, agar tidak melakukan hal seperti itu. Kita bilang ke mereka bahwa hal seperti itu tidak baik. Itu tadi contoh dari bullying. Ada 6 contoh, dari mulai bullying fisik sampai bullying finansial. Oke teman-teman, tadi kita udah membahas beberapa eh, contoh bullying. Untuk saat ini kita akan membahas mengenai penyebab bullying itu sendiri. Tentu kita harus mengetahui nih, eh, anak-anak melakukan bullying karena apa gitu kan. Kita tidak mencontohkan bullying seperti apa. Untuk yang pertama, eh, contoh atau penyebab dari bullying itu sendiri adalah ketidakseimbangan kekuatan. Tentu ketidakseimbangan kekuatan akan uh, melakukan bullying. Yang kuat akan membuli yang lemah, ya teman-teman. Bullying sering terjadi ketika ada ketidakseimbangan kekuatan antar pelaku dan korban. Apa yang saya bilang tadi, baik secara fisik maupun sosial. Nah, pelaku bullying ini merasa memiliki kekuasaan yang lebih tinggi terhadap si korban. Terus ketidakseimbangan ini bisa berasal dari perbedaan usia, terus ukuran tubuh, popularitas, atau status sosial. Karena dengan ketidakseimbangan kekuatan ini, si lemah ini akan selalu jadi korban. Maka dengan itu, eh, kita sebagai calon guru nih eh, harus menjaga serta eh, ngasih tahu dalam bahasa itu, dalam bahasa Jawanya, kandani anak-anak kita supaya tidak melakukan bullying itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Terus yang kedua, penyebab bullying adalah kekurangan empati atau kurangnya empati. Nah, kurangnya rasa empati pada pelaku bullying membuat mereka tidak mampu memahami penderitaan korban dan tidak merasa bersalah atas tindakan mereka. Nah, eh, kurangnya empati dari pelaku itu sangat eh, apa ya teman-teman, sangat eh, menyebabkan si korban ini semakin sakit, karena dia merasa dirinya selalu jadi korban. Dan yang kurang empati ini, bisa empati dari seorang guru, dari seorang teman, dia kurangnya empati itu sehingga dia melakukan bullying, teman. Maka dengan itu
kita berempati lah gitu terhadap orang-orang yang suka melakukan bullying itu, kita dekatin mereka supaya tidak melakukan. Terus yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan. Tentu dengan pengaruh lingkungan ini, eh, baik dari keluarga, sosial, atau di sekolah nih, yang tidak sehat dan membentuk perilaku bullying pada individu. Dengan sosial atau eh, lingkungan yang tidak sehat, contohnya dengan lingkungan yang kurang baik, maka si individu ini akan terbawa tidak baik, karena ini adalah masih kecil, tingkat sekolah dasar, di mana dia tempat berarti di mana dia berperilaku gitu teman-teman. Maka marilah kita ciptakan lingkungan yang aman dan damai. Terus yang keempat adalah eh, penyebabnya faktor psikologis. Nah, dalam faktor psikologis ini beberapa faktor psikologis seperti rasa iri, terus dendam, permusuhan, atau bahkan kepercayaan diri yang rendah dapat memicu perilaku bullying. Itu teman-teman. Contohnya mencari perhatian atau validasi terhadap orang lain gitu. Karena ada beberapa contoh di suatu sekolah, dia ingin bahwa dirinya itu hebat, bahwa dirinya itu ingin diakui oleh orang lain, maka dia dengan cara apapun akan melakukan hal itu. Contohnya, saya ingin diakui oleh seorang guru, maka dengan itu saya harus melakukan eh, yang saya bisa. Contoh, orang ini kurang pintar, maka yang dia lakukan adalah eh, tanda kutip kebodohannya. Contoh, dengan tepuk-tepuk meja, dengan eh, mengganggu orang lain, karena dia butuh perhatian dari seorang guru. Dan maka dengan melakukan hal itu, dia akan diperhatikan oleh guru. Padahal itu adalah tindakan yang salah. Itu bisa jadi penyebab eh, bullying itu sendiri, dengan mencari perhatian atau faktor psikologis itu tadi. Itu teman-teman dari beberapa atau 4 penyebab bullying. Nah, untuk selanjutnya, tadi kita udah membahas beberapa dari pengertian, dari penyebab, dan untuk sekarang yaitu eh, cara untuk mengatasi bullying tersebut. Bahwa kita telah temui atau telah alami bagaimana kita jadi korban, bagaimana kita menjadi pelaku. Karena manusia itu bolak-balik ya teman-teman, hatinya kadang jadi pelaku, kadang jadi korban. Eh, ini saatnya kita untuk mengatasi hal itu, khususnya kita untuk mengatasi pelaku ya teman-teman, karena pelaku ini sangat berbahaya bagi si korban. Untuk yang pertama, cara menghadapi bullying di sekolah ini, pertama kita tentu harus sosialisasi dan edukasi. Dengan sosialisasi ini, eh, kita bersosialisasi kepada anak-anak bagaimana eh, jangan melakukan bullying, eh, apa efek dari bullying itu sendiri, terus eh, bagaimana kondisi si korban. Maka ini harus diedukasikan terhadap anak-anak, eh, bagaimana rasanya menjadi korban, sesakit apa gitu. Maka ketika sakit kita jadi korban, maka anak-anak cenderung tidak akan melakukannya. Karena dia, oh, karena dia gituin itu sakit gitu, maka saya jangan gituin. Kita harus menanamkan di dalam diri anak harus berpikiran seperti itu. Terus yang kedua, mengenai cara mengatasinya adalah membangun lingkungan yang aman dan inklusif. Dengan membangun lingkungan dan yang aman dan inklusif ini tentu membutuhkan waktu, ketika di lingkungan tersebut terbiasa keras gitu ya teman. Tapi kita diusahakan di sekolah sendiri aja. Coba di sekolah sendiri kita ciptakan lingkungan yang aman, damai, inklusif, atau strategis, dalam contohnya lingkungan bersih, terus peraturan yang jelas, eh, serta bagaimana kita eh, empati terhadap anak-anak gitu, berapresiasi terhadap anak-anak, sehingga kita
menciptakan lingkungan yang aman gitu. Terus yang ketiga itu melatih keterampilan sosial. Nah, tentu sangat sulit untuk seorang guru melatih keterampilan sosial anak, tapi dengan hal ini kita berusaha untuk melatih keterampilan sosial anak itu dengan contoh hal-hal yang positif, praktek dalam pembelajaran itu termasuk bisa jadi atau mungkin akan merubah keterampilan sosial anak. Terus yang keempat adalah menangani pelaku bullying. Nah, menangani pelaku bullying ini tentu harus dilakukan oleh seorang guru ya teman. Karena bullying ini terjadi di sekolah. Maka yang pertama adalah guru untuk mengatasi hal ini. Jika tidak bisa untuk guru, maka uh, ke BK. Jika tidak untuk BK, maka ke pihak yang berwajib. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Karena cenderung anak-anak ketika dilarang satu kali, maka dia akan keterusan merasa bahwa larangan itu adalah perintah. Itu yang kita tanamkan di pikiran-pikiran anak-anak ya. Terus yang kelima adalah mendukung korban. Nah, dengan mendukung korban bullying ini, maka si pelaku bullying itu akan merasa bersalah bahwa pelaku atau perilaku dia itu salah gitu. Karena dia melihat seorang guru pun mendukung korban, si korban, dia sebagai pelaku tidak ada yang mendukung, maka dengan itu dia akan nangis dan dia akan eh, sadar bahwa oh pelakuan hal tersebut itu tidak baik dengan bimbingan seorang guru ya. Kalau tidak dibimbing oleh sama guru, maka si pelaku ini bisa jadi dia eh, lebih agresif gitu ketika dia kurang perhatian dengan yang tadi guru lebih mendukung korban. Untuk yang terakhir, mengatasi bullying di sekolah itu ajarkan anak bagaimana cara melapor eh, bahwa dirinya itu dibully gitu. Anak-anak harus diajarkan, harus diedukasikan bagaimana cara melapor kepada guru, kepada orang tua, kepada orang lain. Tentu itu harus eh, diajarkan kepada anak-anak. Contohnya ketika ada si korban bullying, itu dia harus bisa melaporkan bahwa dirinya itu kena bullying. Contohnya ibu, bapak guru, eh, saya diejek sama si ini, eh, saya dipukul, saya di gimanain hal perilaku bullying. Maka dengan itu dia di sana akan dilindungi si korban ini dan si pelaku akan diatasi sama guru. Maka dengan itu eh, adalah salah satu cara bagaimana kita menjaga anak gitu ya. Itu tadi cara mengatasi bullying eh, di sekolah ya. Semoga ini bermanfaat. Kesimpulan pada pertemuan ini atau pembahasan ini adalah dengan kita memahami penyebab dan contoh bullying dan cara mengatasinya, maka kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif bagi semua siswa sehingga mereka dapat belajar dan berkembang dengan baik tanpa rasa takut terhadap bullying. Maka dengan itu kita nih sebagai calon seorang guru dan calon seorang orang tua kita harus memahami hal tersebut karena itu bisa terjadi eh, kita atau anak-anak kita atau murid-murid kita sebagai pelaku dan korban, maka kita harus memahami hal itu sehingga kita bisa nih mengatasi eh, bullying itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Bila ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Ungdur mangkola wala tangdur mangkola. Eh, jangan lihat siapa yang mengatakan, maka lihatlah apa yang dikatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala